Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela terhadap diri sendiri, yaitu anania dan putus asa. Kompetensi dasar yang harus dipahami: 1. Menghayati perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak adalah sifat yang dilarang dalam Islam. 2. Mengamalkan perilaku peduli, kerja keras, dan optimis sebagai implementasi dari menghindari perilaku anania, putus asa, ghadab, dan tamak. 3. Memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak negatif sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak. 4. Menyajikan cara menghindari sifat tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mempelajari akhlak tercela terhadap diri sendiri. 1. Setelah menyimak materi akhlak tercela, peserta didik dapat menganalisis pengertian anania, putus asa, ghadab, dan tamak dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi dalil sifat anania, putus asa, ghadab, tamak dengan benar. 3. Peserta didik dapat menganalisis contoh sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dampak sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menampilkan kisah atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku anania, putus asa, ghadab, tamak dengan baik dan benar. Perhatikan peta konsep akhlak tercela kepada diri sendiri. Kita akan mengurai materi terlebih dahulu mengenai pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif dari sifat anania dan putus asa. Anania. Pengertian anania. Anania disebut juga egois atau keakuan, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong-menolong antar sesama. Anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi dengan sifat iri dan dengki. Dalil tentang sifat anania. Di dalam Al-Quran, sifat anania terdapat dalam surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contoh-contoh dari sifat anania. Yang pertama, selalu ingin menang dalam berbicara dengan teman. Kedua, tidak menghiraukan perasaan orang lain. Ketiga, merasa dirinya selalu benar sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Keempat, bersikap acuh tak acuh. Adapun dampak negatif dan cara menghindari sifat anania. Dampak negatif dari sifat anania: 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. 4. Dijauhkan dari pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. 6.
6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Dan 8. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat anania. Cara-cara menghindari sifat anania. 1. Menyadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Kedua, mencintai sesama manusia karena di hadapan Allah manusia mempunyai derajat yang sama kecuali karena ketakwaannya. Ketiga, meningkatkan silaturahim kepada saudara, teman, sesama manusia yang lainnya. Putus asa. Pengertian dari putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Orang yang putus asa biasanya memiliki pemikiran yang pesimis. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab orang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya, penyebab seseorang putus asa bukan hanya berasal dari persoalan yang dia alami semata-mata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Dalil yang menjelaskan tentang sifat putus asa terdapat dalam surat Yunus ayat 87 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Contoh dan cara menghindari sifat putus asa. Contoh sifat putus asa. Pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah, walaupun dengan sebab yang kecil saja. Cara menghindari putus asa. Cara menghindari sifat putus asa, yang pertama merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian materi tentang akhlak tercela terhadap diri sendiri, yaitu anania dan putus asa. Semoga peserta didik dapat memahami dan menambah pengetahuan kita semua dan dapat menghindari sifat tercela tersebut. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.